dia ambil barangnya, dikasih duitnya. Itu namanya kebiasaan. Dengan adanya kebiasaan inilah maka jual beli boleh tidak pakai ijab qabul lagi. Kenapa? Karena sesuai kebiasaan, dikasih uang, diambil barang, maka itu jual belinya sah. Paham? Dirutin. Ya, itu namanya urf, kebiasaan. Bayangkanlah andaikan tidak ada pengambilan hukum dengan cara urf, dengan cara kebiasaan, dan ijab qabul itu masih harus tetap digunakan sampai sekarang. Kapan selesainya kita belanja? Ini yang dibeli banyak: tomat, cabai, bawang, kecap, saus. Setiap barang harus ada ijab qabul. Aku beli saus ini dengan harga 2.000 tunai. Apa kata pembeli? Aku terima. Gak selesai. Maka ada namanya uruf itu kebiasaan. Salah satu kebiasaan masyarakat pada saat itu, kalau jual beli sudah tidak lagi menggunakan ijab qabul, tapi hanya mengeluarkan uang, barangnya dikasih. Itu namanya uruf. Sebagaimana juga contoh kebiasaan: tolak tuki, ku tolak engkau, ku cerai engkau, maka ini jatuh cerai. Ada lagi misalkan suaminya bilang, pulanglah engkau ke rumah orang tuamu. Maka kalau pelajaran sebelumnya kita bahas, pulanglah engkau ke rumah orang tuamu. Lihat niatnya apa. Kalau niatnya hanya untuk pulanglah, bosan gua lihat lo, maka tidak jatuh talak, tidak jatuh cerai. Tapi kalau niatnya pulanglah engkau ke rumah orang tuamu, niat dalam hatinya itu ingin menceraikan, maka walaupun tak terucap kata cerai, Ustaz jangan bahas cerai, kami nikah dulu. Tetap harus kita belajar. Cerai engkau, pulang kau ke orang tuamu, niat dalam hatinya ingin cerai, maka jatuh cerai walaupun tidak mengucap kata cerai. Pulang kau ke orang tua, itu yang pertama. Yang kedua dilihat dari uruf. Uruf itu tadi kebiasaan. Andailah kebiasaan di kota tersebut, kebiasaan di kota Lubuk Linggau, kalau ada suami yang mengatakan kepada istrinya, pulanglah engkau ke orang tuamu, itu maknanya cerai, maka jatuhlah cerai. Ya, itu namanya menurut kebiasaan. Sama dengan jual beli tadi, yang mana kalau kebiasaannya tidak pakai ijab qabul lagi, hanya dengan ada uang ada barang, maka itu sudah sah jual belinya, dan jual belinya tidak batal. Adik-adik sekalian, itulah 7 yang ada yang setuju, ada yang tidak. Tapi yang keempat tadi, Al-Quran, hadis, ijma, sama qiyas, itu ulama sepakat. Baik. Sudah sampai kita ketual. Ya. Bismillah. Sekarang dari segi pengambilannya, itu tadi dalil-dalilnya, diambilnya dalil fikih dari 11 cara itu. Sekarang dari segi pengambilan hukum, itu ayat Al-Quran ada yang namanya ayat sorihun, qat'iyah, sorih, ayat Al-Quran yang jelas. Ada ayat yang sorih, ada ayat yang zonni. Mulai penting dulu. Sorih itu artinya jelas, qat'i. Zonni itu artinya masih perlu di, zonni itu kira-kira, masih perlu di, apa ya bahasa Indonesia? Masih samar-samar. Nah, Masya Allah, masih perlu dijabarkan lagi. Mana yang soreh, mana yang zonni? Yang soreh itu misalkan aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Itu soreh. Soreh itu maksudnya apa? Jelas ayatnya, udah nggak usah dipertanya-tanyakan lagi. Tapi ada ayat yang masih perlu dipertanyakan, masih ada kemungkinan untuk ijtihad, gitu bahasanya. Masih ada kemungkinan ulama untuk ijtihad di dalamnya. Mana contohnya? Famsahu biruusikum, Al-Maidah ayat 6. Famsahu, basuhlah, biruusikum, kepala kalian. Biruusikum. Kalimat biruusikum ini akhirnya ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan biruusikum itu seluruh kepala, tapi Imam Syafi'i mengatakan biruusikum itu sebagian kepala. Maka nanti kalau
ngelihat ada orang yang wudhu cuma basuh sebagian kepalanya aja, berarti menganggap ayat Al-Quran biru usikum artinya sebagian kepala. Ada yang mengartikan biru usikum seluruh kepala, ke belakang, balik lagi ke depan. Adapun yang mengatakan biru usikum sebagian kepala, betul. Yang mengatakan biru usikum seluruh kepala, betul. Ini namanya, kenapa ada ayat Al-Quran yang mempunyai maknanya yang luas, maknanya bisa dua makna, maka karena ayat Al-Qurannya namanya Zonni. Yang pertama tadi qat'i atau sholeh, ayat Al-Quran yang jelas. Yang kedua namanya Zonni. Zonni itu masih memungkinkan ulama untuk berijtihad. Baik. Dan agak kebun biar kita. Sekarang kita masuk ke bab taharah, insyaallah. Insyaallah 20 menit lagi baru kita tanya jawab. Enggak terasa, udah 55 menit kita belajar. Masyaallah, kalau belajar sama adik-adik itu sejam itu kerasa 5 menit. Tapi kalau belajar sama bapak-bapak baru 5 menit saya ceramah kerasa setengah jam. Baru saya salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terserah Ustaz. 55 menit, bayangin udah 55 menit tapi baru terasa 5 menit, Masya Allah. Ya, sekarang kita masuk bersuci. Bersuci itu terbagi menjadi dua. Ada yang bersuci dari hadas. Andai kentut, BAB, buang air kecil, maka itu namanya hadas. Kita harus bersuci dari hadas. Cara bersuci dari hadas namanya bisa dengan cara mandi, wudu atau tayamum. Ada hadas, ada najis. Maka bersuci itu dari dua. Suci dari hadas, suci dari najis. Syarat sahnya sholat, suci dari hadas, suci dari najis. Andai dia udah wudu, betul, berarti dia suci dari Apakah dia suci dari najis? Belum tentu. Karena najis ini menempel pada tiga, pada badan, pada pakaian, pada tempat. Andai dia suci, udah mandi udah, wudu udah, tapi ketika ia ingin sholat, maaf, di tempat sujudnya ada tai kucing. Apakah sah sholatnya? Tidak sah, karena suci itu dua, suci dari hadas, badannya suci, tempatnya juga harus suci. Atau mungkin tempatnya sudah suci dari najis, tapi pakaiannya, orangnya sih udah mandi, udah wudu, tapi pakaiannya maaf kena kencing. Makanya adik-adik yang sudah belajar fikih, kalau kencing waspadalah. Jangan sampai kita udah enak-enak merasa sholat kita enak, tapi ternyata selama ini kita kencing, air kencingnya itu nyipat, kena ke pakaian kita, pakaiannya dipakai untuk sholat. Sah nggak sholatnya? Nggak sah, karena pakaiannya najis. Maka bersuci, ada bersuci dari hadas, ada bersuci dari najis. Bersucinya dengan air, dan air dibagi menjadi 3. Air terbagi menjadi 4. Ada 4 bagian air. Air aqua, ya, tahan aja. Pokoknya belajar fikih tahan. Saya kasih bocoran, belajar fikih itu bosan, membosankan. Tapi ketika kita sudah paham, itu akan menjadi bagian terindah dalam hidup kita. Sesuatu yang indah itu didapatkan setelah perjuangan atau setelah enak-enakan? Perjuangan. Berjuang dulu, lautan akan kuseberangi, gunung akan kudaki. Nanti kalau udah dapat enak. Ya, baik. Maka sekarang kita udah. Pokoknya kalau nggak enak, misalkan materinya tiba-tiba muak-muak, udah tahan aja. Gak ada yang namanya proses belajar enak. Proses belajar itu gak yang enak itu ketika kita sudah paham, kita sudah berilmu, baru nanti jadi enak. Baik, air ada 4. Yang pertama air suci dan mensucikan.
Suci, mensucikan. Mana dia? Air mana yang suci dan mensucikan? Yaitu yang pertama air yang turun dari langit. Al-Anfal ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an yutahhirukum bih. Air yang turun dari langit suci, air hujan. Jadi kalau hujan, boleh kita wudhu dengan air hujan, boleh. Tapi jangan air hujan yang habis kena genteng. Air hujan yang baru turun dari langit itu air itu suci, boleh dibuat berwudu, boleh. Dan yang perlu kita ketahui, suci itu bukan berarti bersih. Ada yang kotor tapi dia suci. Mana dia? Tanah. Tanahnya bersih apa kotor? Kotor. Apakah kotor ini najis? Belum tentu. Yang kotor itu belum tentu najis. Yang bersih itu belum tentu suci. Makanya suci, najis, kotor, bersih itu hal yang berbeda. Jadi air yang bisa digunakan itu air yang suci, bukan air yang bersih saja. Walaupun itu air hujan ada coklat-coklatnya, bukan berarti dia najis, dia air yang suci. Air hujan suci dan mensucikan. Pokoknya air yang suci dan mensucikan ini adalah air yang masih asli. Andai emas 24 karat, belum bercampur aduk. Air laut suci? Suci nggak air laut? Suci dan mensucikan. Boleh kita wudhu pakai air laut? Boleh. Dulu sahabat Nabi dalam perjalanan, tiba-tiba airnya tinggal sedikit. Air kami tinggal sedikit ya Rasulullah. Andai kami pakai air ini untuk minum, maka kami nggak bisa wudhu. Tapi kalau kami wudhu dengan air ini, minuman kami nanti habis. Jadi gimana ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Wudhulah di laut, karena laut itu tahurun ma'uhu, air laut itu suci, boleh digunakan untuk berwudhu. Al-hallu maitatahu. Air laut itu airnya suci, boleh dipakai untuk mandi junub di laut, boleh Ustaz? Ya. Kalau kami mandi junub di laut, apakah hilang dosa-dosa kami? Kalau mandinya di tengah laut, jangankan dosa hilang, orang hilang. Tengah laut dia mandi, bukan cuma dosanya yang hilang, orang yang hilang. Maka air laut ini air yang suci. Al-hillu maitatahu, tahurun ma'uhu, airnya suci. Hillu maitatahu, bangkainya halal. Andai ketemu kita bangkai ayam, bangkai kambing, bangkai sapi di darat, boleh kita makan? Enggak boleh, haram. Hurrimat alaikumul maitah, bangkai enggak boleh dimakan. Tapi kalau bangkainya bangkai laut, ikan, udang, apa lagi, cumi-cumi, maka boleh dimakan. Bangkai laut itu tidak haram, dia halal. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Air hujan, air laut, air sumur, air es, air salju. Kita di sini tak ada salju, tapi di negara-negara yang ada saljunya, masya Allah, ini menandakan semangat. Waalaikumsalam. Kita ulang dari awal ya. Ya, ada 9.15. Gak usah makin ditengok, makin ada di suatu negara ada saljunya. Maka apakah boleh berwudu dengan air salju ini? Kalau air saljunya ini sudah mencair kembali, maka boleh dipakai wudu, suci dia dan mensucikan. Air mana lagi? Air embun. Ini banyak orang yang enggak teliti. Misal adik-adik sekalian sedang kemah, pergi ke gunung, pencinta alam, mendaki gunung, pengen sholat, nggak ada air, tayamum. Bukan tayamum, di gunung itu ada daun itu ada air embunnya. Air embun itu boleh dipakai untuk wudu. Yang bingung gimana caranya Ustaz? Air embun sedikit itu gimana buat wudu? Air wudu itu segini ini cukup. Ini lebih banyak, lebih dari cukup. Bahkan ada sekarang
semprot. Kalau kita dalam keadaan di pesawat misalnya, itu bisa kita wudhu pakai yang semprot-semprot itu. Apa semprot-semprot itu? Pokoknya botol, dia bisa ada air sedikit, bisa buat semprot. Nanti dikit aja dia, buka. Karena anggota yang wajib untuk dibasuh itu 4. Kemarin sudah kita bahas. Mana dia? Wajah, tangan sampai siku, sebagian kepala, kaki sampai mata kaki. Andai 4 ini dibasuh, yang lain nggak dibasuh, wudhunya tetap sah. Maka air embun boleh dipakai untuk bersuci. Jangan dulu mencari debu. Selama masih ada air, walaupun itu air embun, maka tayamum hukumnya haram. Jelas? Tidak diperkenankan tayamum selagi masih ada air, walaupun itu air embun. Air yang suci dan mensucikan selanjutnya adalah air yang keluar dari mata air. Baik, sekarang yang kedua adalah air dia suci, sifatnya suci, tapi tidak mensucikan. Mana dia? Kopi. Apakah kopi ini suci? Suci. Karena andai kopi ini tak suci, tak boleh orang minum kopi. Boleh orang minum kopi? Boleh, karena air kopi ini suci. Lantas apakah dia mensucikan? Tidak. Ada orang yang pernah wudhu pakai air kopi. Kalau mau cobalah wudhu dengan air kopi. Itu makanya namanya airnya suci tapi tidak mensucikan. Biasanya air itu tidak lagi disebut dengan air mutlak. Air yang suci dan mensucikan itu namanya air mutlak. Biasanya yang tidak lagi disebut dengan air mutlak itu apabila sudah berubah warnanya, sudah berubah rasanya, sudah berubah baunya, warnanya berubah dari putih jadi hitam, maka dia sudah bukan air mutlak. Rasanya berubah dari asin ke manis ke kecut, rasanya berubah, warna, rasa, baunya udah berubah. Kalau air murni wanginya masih enak, tapi kalau air kopi, apalagi kopi luwak, tai musang jadi kopi. Ya, baik. Itu pembagian air yang kedua. Yang pertama suci dan mensucikan. Yang kedua dia suci tapi tak dapat menyucikan. Ini perumpamaan orang yang soleh, tapi solehnya sendirian. Ibarat air yang suci tapi tak dapat mensucikan orang lain. Maka jadilah orang yang suci dan dapat mensucikan orang lain. Jadilah orang yang baik dan mengajak orang lain untuk baik. Jangan jadi orang baik tapi tak dapat menjadikan yang lain menjadi baik. Ketemu juga ya. Nah, yang ketiga air yang najis. Air yang najis itu yang bagaimana? Yang sudah berubah. Salah satu dari 3 sifatnya itu tadi. Salah satu dari 3 sifatnya. Misal air itu di dalam air yang najis itu berarti air yang sudah kemasukan benda-benda yang najis. Ada air dalam bak dikencingin, boleh buat wudhu? Nggak boleh, karena air itu sudah kecampur dengan air kencing. Ada air di kamar mandi, masuk sabun, masuk sampo. Apakah air ini menjadi air najis? Sabun dan sampo tidak najis. Tapi kalau masuk tikus ke dalam bak dan berenang tikus itu ke dalam, maka airnya harus dikuras. Nanti kita bahas kalau dalam pertanyaan tanya jawab. Ya, itu air yang najis. Air yang najis kalau berubah, ada air yang sedikit, airnya sedikit. Ustaz tadi bilang wudhu pakai kis spray, taruhlah kis spray yang semprot-semprot tuh, lupa namanya. Yang semprot-semprot itu lah. Airnya kan sedikit Ustaz. Boleh wudhu dengan air yang sedikit. Wudhu dengan air yang sedikit boleh kalau dia masih murni. Masih murni. Seandainya air itu masih murni, maka boleh dipakai untuk bersuci. Yang tidak boleh dipakai bersuci itu kalau air itu sudah terpakai, namanya ma'un
musta'mal. Air itu ada air di dalam ember. Air di dalam ember itu sudah dipakai untuk berwudu. Sudah ada yang pakai untuk wudu. Apakah boleh orang selanjutnya memakai air yang dalam ember itu untuk berwudu lagi? Tidak boleh. Kalau embernya isinya kurang dari 2 kullah. Yang dulu pernah belajar fikih ada istilah namanya kullah. Kullataini. Kullataini itu artinya 270 liter. Kalau ada air yang tergenang sudah dipakai untuk bersuci, sudah dipakai untuk mandi wajib, sudah dipakai untuk wudu, andai dia kurang dari 2 kullah atau kurang dari 270 liter, maka tak boleh dipakailah lagi. Itu kalau yang wudunya langsung nyemplungin tangan. Kenapa? Karena air itu sudah bercampur. Tapi andai belum dipakai untuk wudu, maka boleh. Nampaknya sudah semakin pusing, maka kita selingi dulu dengan kalau ada pertanyaan ini. Nanti sebagai penutup kita tambah. Oh, ini yang keempat ya kamu ya. Oh, yang keempat itu air yang makruh. Ada air yang suci mensucikan, air suci tidak mensucikan, air najis. Air yang keempat adalah air yang makruh. Makruh itu lebih baik jangan dipakai. Mana air yang makruh Pak Ustaz? Air yang terjemur di dalam bejana, air yang terkena matahari. Dimasukkanlah air ke dalam tong. Tongnya ini terbuat dari sesuatu yang dapat berkarat. Ember itu bisa berkarat nggak? Pokoknya yang dibuat dari sesuatu yang bisa berkarat, dijemurlah dengan matahari, maka kita makruh menggunakan air ini. Tapi kalau mau dipakai tetap sah. Sesuatu yang makruh di awal tadi kita dijelaskan, kalau makruh ini dikerjakan tetap boleh. Makan jengkol, makan pete, boleh Ustaz makan jengkol, boleh. Makan pete Ustaz, boleh. Tapi kalau mau sholat sikat gigi. Kenapa? Nanti mual. Ini tadi. Ya, begitu ya. Ada air yang makruh digunakan, adalah air yang dijemur di dalam bejana yang dapat berkarat, maka air ini lebih baik untuk ditinggalkan. Saya kira sekian. Nanti ada lagi. Masih jauh kajian kita. Cara dengan benar. Buku yur ya. Apa kamu nak belajar semua satu buku di malam ini? Jangan ya, sedikit-sedikit. Yang penting lama-lama menjadi sesuai kesepakatan. 1 jam saya mengisi pengajian, setengah jam lagi kita tanya. Inilah enaknya kalau kita mulai hadis isya. Kalau dimulai hadis isya, waktunya bisa 1 jam. Kalau waktunya dari maghrib ke isya itu cuma 40 menit.